Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwana fillah azakumullah, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih melanjutkan Kitabul Janaiz, pembahasan tentang pengurusan jenazah. Kita sampai kepada Bapak kemarin, masih ingat? Apa yang terakhir? Kafan. Taib. Dan sudah kita sebutkan yang disunahkan dalam kafan yang pertama adalah apa kemarin? Warna putih. Jadi warna putih adalah warna terbaik yang pernah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal pakaian, baik orang hidup maupun orang mati. Adapun orang hidup maka itu terbaik, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyontohkan kebanyakan beliau memakai pakaian warna putih, tapi kadang-kadang beliau memakai warna-warna yang lain. Sehingga di antara sunnah Rasulullah dalam berpakaian itu kadang-kadang memakai warna selain putih juga. Dan ini untuk menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang mudah. Ya, tidak harus semua putih. Makanya tidak ada dalam Islam itu kewajiban untuk memakai warna-warna tertentu dalam pakaian. Baik itu dalam pengajian atau dalam majelis apapun, tidak ada keharusan untuk memakai warna putih. Ya. Jadi tidak mengapa misalnya dalam sebuah pengajian, maka jangan sampai kemudian mengharuskan yang hadir harus warna putih. Kita tanyakan, kenapa kok harus warna putih? Padahal Rasulullah hanya mensunahkan. Ya. Apa kira-kira alasannya? Bahkan pernah Rasulullah SAW memakai baju setelan berwarna hijau. Pernah juga Rasulullah memakai sorban berwarna hitam. Ini semua menunjukkan bahwasanya orang Islam boleh memakai warna apa saja asalkan bukan warna-warna yang terlarang. Kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua, apa yang disunahkan dalam urusan kafan adalah kaunuhu salasata aswabin. Belum ini ya? Belum. Yaitu kafan itu disunahkan berjumlah 3 lembar. 3 lembar. Kemudian ketika kita mengatakan ini adalah sunnah, ya, sunnah, berarti yang wajib itu adalah 1. Jadi yang wajib paling minimal 1 lembar yang menutup semua jasad mayat. Itu yang wajib. Tetapi kalau ingin lebih sempurna dan mendapatkan pahala sunnah, maka dibungkus lagi yang kedua dan dibungkus lagi yang ketiga. Hal ini didasari oleh hadis Aisyah, li hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi thalathati aswabin. Dari Aisyah beliau katakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 lembar kain kafan.
ya, 3 lembar. Kalau ada yang mengatakan, kenapa sih kok nggak 10 saja? Kan lebih banyak lebih bagus. Gimana kira-kira? Benar nggak perkataan ini? Kan lebih banyak lebih bagus, lebih diulang-ulang atau lebih ditambah lagi lebih banyak. Intinya lebih bagus kalau banyak. Betul nggak itu kira-kira? Jawabannya, tidak semua yang lebih banyak itu adalah lebih bagus. Karena Islam ini, dalam melaksanakan agama Islam itu yang penting adalah mana yang paling sesuai, bukan yang paling banyak, bukan yang paling mantap. Ada orang ibadah yang penting mantap, ya, sehingga zikir tidak cukup, biasa saja, maunya sampai bergetar-getar badannya, itu baru mantap, ya, iya, sampai bila perlu sampai tidak sadar. Bukan demikian. Islam ini adalah, Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menguji kalian, siapa di antara kalian mana yang paling baik amalannya, bukan mana yang paling mantap, bukan yang mana yang paling gemetar, bukan yang paling kuat nangisnya, bukan yang paling banyak zikirnya, bukan yang paling macam-macam. Tapi mana yang paling bagus? Yang paling bagus baik adalah yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan petunjuk. Kalau seandainya yang paling baik dalam ibadah itu adalah banyaknya jumlah, maka orang-orang Nasrani menang. Karena mereka banyak beramal kemudian tidak pakai dalil, ya. Berbeda dengan orang-orang Yahudi, mereka paling sangat enggan beramal, tapi mereka punya ilmu. Makanya Allah mengatakan ketika dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, ya, bukan jalan orang-orang yang Kau murkai. Siapa mereka? Yahud. Karena mereka punya ilmu tapi tidak mau beramal. Waladhdallin, bukan pula jalannya orang-orang tersesat. Siapa mereka? Nasrani. Karena mereka orang-orang yang tidak berilmu tetapi pandai beramal, sehingga nyasar. Dhalin, dhal atau dhalin itu adalah tersesat jalan, ya. Subhanallah, ternyata dalam Al-Quran itu ada kalimat dhal atau dhalin, ya. Ini menunjukkan bahwasanya boleh kita menyebut sesat, ini tersesat, ini baik, ini jalan lurus, yang ini tersesat. Dalam Islam ternyata ada, dalam Quran juga ada, ya. Bahkan Rasulullah mengatakan, wa akhafu alaikum a'immatadh dhalin. Aku takutkan buat kalian itu pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Ada yang sesat itu. Sementara sebagian orang, bahkan banyak orang itu sangat alergi kalau ada penceramah menyebut sesat, ya. Dibilang, oh ini ceramahnya mesti menyesatkan. Enggak, ini adalah Quran menyebut orang-orang sesat. Hadis juga demikian, menyebutkan orang-orang yang menyesatkan dan seterusnya. Jadi tidak boleh kita terlalu alergi dengan lafaz-lafaz yang sifatnya itu adalah lafaz syar'i. Karena apa? Karena mengedepankan perasaan, ya. Sekarang semua dirubah. Orang kafir dibilang belum dapat hidayah, takut mengatakan kafir, ya. Memang betul belum mendapat hidayah, cuman masalahnya akhirnya lafaz syariat itu hilang gitu loh, ya. Pelacur disebut pekerja 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 seks komersial, ini seperti pekerjaan, ya. WTS, wanita tunasusila, seolah-olah ini perlu dibantu dengan pekerjaan itu. Padahal itu ya pelacur gitu loh. Zania, ya, baghiyun, sama dalam lafaz syariat ada, ya. Tersesat dibilang apa? Belum di atas jalan lurus. Jadi dilunak-lunakkan. Kadang-kadang seperti itu. Memang suatu ketika kadang-kadang perlu lafaz-lafaz seperti ini. Tapi jangan sampai kemudian dihilangkan sama sekali, tidak diucapkan sama sekali, sehingga apa? Sehingga tidak ada namanya kesesatan akhirnya. Semua benar, ya. Jadi muslim, sama dengan masalah-masalah seperti kesyirikan. Jangan nyebut syirik, nanti orang tersinggung lah. Gimana mau nyebut apa kalau nggak nyebut kesyirikan? Kalau itu memang kesyirikan, ya, sebut saja apa misalnya
kurang bertauhid. Nah, seperti itu. Jadi tidak mau menyebut kalimat syirik, padahal Allah sendiri mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya, kesyirikannya. Ya. Kemudian lafaz-lafaz misalnya bid'ah, tidak berani menyebutkan bid'ah. Ya. Kemudian ada orang menyampaikan bid'ah, oh ini berarti suka membid'ahkan. Berarti Rasulullah suka membid'ahkan. Padahal Rasulullah hampir setiap khutbahnya itu diiringi dengan wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hampir setiap khutbahnya. Ya. Jarang-jarang Rasulullah meninggalkan perkataan ini. Lah sekarang orang jarang-jarang memakai hadis ini gitu loh. Jarang-jarang membuka khutbahnya dengan khutbah seperti itu. Ya. Bahkan ada sebagian orang ketika mendengar khutbahnya innal hamdalillah, nah ini nanti ujung-ujungnya pasti finnar. Nah, maka kemudian sudah dicap, wah ini suka menyesatkan. Bagaimana seperti ini? Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, intinya adalah jangan sampai kita ini terlalu alergi dengan lafaz-lafaz yang sifatnya itu diambil dari lafaz syariat. Ya, karena memang itu untuk apa? Untuk menegaskan bahwasanya ini kebenaran, ini kesalahan, sehingga orang takut gitu loh. Dan mestinya kita ini berterima kasih kepada orang-orang yang nyebut ini sesat, ini benar, ini lurus, ini tidak lurus. Ya, ini kafir, ini muslim. Mestinya kita berterima kasih, diingatkan gitu loh. Dan orang yang mengingatkan itu pertanda cinta kepada sesamanya supaya tidak tersesat jalan, supaya bisa masuk dalam hidayah Islam, supaya nanti selamat dari api neraka. Lihat bagaimana Rasul saking cintanya kepada keluarganya, ya, dia naik ke sebuah lembah, mengumpulkan semua kerabat-kerabatnya, kabilah-kabilah yang dekat dengan beliau, ya, kemudian disampaikan dakwah, intinya mentauhidkan Allah. Itu saking cintanya kepada keluarganya. Akhirnya ada yang beriman sedikit awalnya, banyak yang menolak. Ya, jadi itu sunatullah. Kebenaran itu memang ada yang menentang, pasti. Jadi jangan sampai memikirkan kalau kita menyampaikan kebenaran pasti mulus, pasti diterima. Tidak, pasti ditentang. Yang menerima ada, tetapi yang menentang juga kuat. Itu pasti. Kalau memang yang disampaikan itu adalah benar-benar kebenaran yang murni. Tapi kalau dibungkus-bungkus, kemudian dikasih apa istilahnya, pelumas dan semisalnya supaya kabur, nah ini lain lagi. Jadi ketika ada perkara baru dalam agama dibilang itu khilafiyah, padahal bukan khilafiyah. Ambil suatu contoh, sebentar lagi ada di tempat kita itu biasanya ada sholat yaitu 100 rakaat. Kapan itu? Lailatul nisfi min Sya'ban, malam pertengahan Sya'ban. Di tempat kita ada sholat 100 rakaat. Dan ternyata subhanallah diteliti oleh para ulama, memang ada hadis menganjurkan. Rasulullah mengatakan kepada Ali, wahai Ali, siapa yang sholat 100 rakaat, ya, setiap rakaat membaca Al-Fatihah ditambah Qul huwallahu ahad 10 kali, ya, maka apa pahalanya saya lupa itu. Maka dia akan dipenuhi oleh Allah, dituruti oleh Allah semua hajat kebutuhannya. Coba perhatikan, akhirnya apa? Habis isya start. Jadi seperti orang mau lomba. Jadi siap-siap betul karena ini sholat yang lama gitu loh. Ya. Kemudian mereka sholat 100 rakaat. Kita lihat sekarang, tapi masya Allah sholat mereka terlalu cepat kadang-kadang, sehingga tidak membekas pada diri mereka. Jadi bacanya cepat, tidak bisa diikuti, tidak ada titiknya. Bahkan rukuk sujudnya itu pun juga mematuk seperti apa? Nah, seperti ayam ketika makan beras, begitu, ya. Nah, ini terjadi. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, dan ini termasuk salah satu ciri-ciri hadis itu palsu, ya, itu menyulitkan kalau diamalkan. Ternyata iya, dihitung oleh sebagian para ulama, diperkirakan kalau kita sholat 100 rakaat itu butuh berapa waktu sih? Kita lihat, ketika satu rakaatnya itu membaca Al-Fatihah, kemudian Qul huwallahu ahadnya 10 kali. Berapa menit itu kira-kira? Satu rakaatnya berapa menit? Belum ditambah rukuk dan sujudnya. Kalau dibaca tartil atau perlahan itu bisa 6 menit. Bisa. Coba sekarang ya.
takbir, baca iftitah, kemudian baca Fatihah, kemudian qul huwallahu ahad sampai selesai diulang 10 kali, ditambah rukuk, tumaknina, i'tidal tumaknina, sujud tumaknina, duduk antara dua sujud tambah tumaknina, sujud lagi, tumaknina juga ada, selesai 1 rakaat itu sampai 6 menit atau paling tidak 5 menit. Kalikan 100 rakaat berapa menit? 500 menit berapa jam? 500 menit masa 10 jam? 500 bagi 60 berapa? 500 bagi 60 berapa? 8, ya. Ya, anggap saja 8 lah, dikorting lagi supaya agak cepat sedikit. 8 jam. Kira-kira dari jam berapa sampai jam berapa itu? Ya. Habis sisa kalau sampai jam 2 saja 6 jam, tambah 3 4 sampai jam 4 masuk subuh. Ya. Kemudian nanti besoknya ada lagi puasa khusus malam nisfu Sya'ban. Jadi ditutup dengan apa? Sahur bersama. Ya. Kemudian setelah sahur bersama di masjid pulang, mana subuhnya? Hilang. Ya. Atau subuhnya ketiduran. Ini terjadi. Ya. Dan itu diingatkan oleh Ibnu Jauzi sejak dari zaman dahulu. Dan beliau mengatakan dalam Maudhu'at, yaitu sebuah kitab yang ditulis rangkaian hadis-hadis yang palsu, dia masukkan hadis ini dalam rangkaian hadis tersebut. Dan memang para ulama sepakat hadis ini adalah hadis yang batil. Ya. Dan demikianlah diantara ciri-ciri hadis itu batil, tidak bisa diamalkan atau palsu, itu adalah ketika dicoba diamalkan itu memberatkan. Padahal Islam itu adalah agama yang mudah. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seperti ini kita harus jelaskan kepada umat supaya tidak terus-terusan. Jangan mengatakan oh itu khilafiyah, oh daripada tidak sholat, daripada tidur mendingan sholat malam nisfu Sya'ban. Ini tidak benar seperti ini. Mestinya kita katakan itu adalah amalan yang tidak diajarkan Nabi. Kalau tidak diajarkan Nabi berarti itu adalah termasuk muhdatsatul umur. Kalau termasuk muhdatsatul umur maka itu yang disebut oleh Nabi bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kalau ada orang tersinggung, ya itulah konsekuensinya dakwah. Kalau ada orang tidak menerima, menolak, konsekuensi berdakwah. Cuman kita menyampaikan dengan bahasa yang santun, iya. Tapi jangan sampai kemudian dipoles, ditutup-tutupi dan semisalnya. Ikhwana fillah azakumullah. Maka Rasulullah dikafani dengan 3 helai atau 3 lembar kain yamaniyatin, dari negeri Yaman. Karena memang dahulu itu Yaman dikenal sebagai yaitu negeri pemasok kain terbesar di Jaziratul Arab, bahkan sampai keluar Arab dahulu itu. Kemudian bidin, sudah semuanya berwarna putih. Sahuliyatin, sahulia ini adalah diambil dari sebuah nama kota di Yaman, namanya Sahul. Ya. Jadi dari Yaman itu penghasil kain, tapi ada sebuah kota yang paling terkenal yaitu Sahul. Makanya kain dari Sahul disebut kain Sahuliyah. Ya. Kemudian min kursuf, kain yang dipakai kafan untuk jasadnya Rasulullah adalah kursuf. Kursuf itu katun. Ya, ada yang pakai katun di sini barangkali. Nah, katun, apa kelebihan katun? Nah, agak dingin ya daripada yang apa? Nah, titron atau semisal. Ya. Dan ringan biasanya. Tapi kalau ada yang lain dingin tapi berat seperti wol. Itu dingin tapi berat. Tapi yang dipilih untuk Rasulullah adalah kain yang dari katun atau apa? Katun itu apa sih? Kapas ya. Iya, kapas. Baik. Laisa fiha qamisun wala imama. Tidak ada pada 3 lembar kain tadi gamis dan tidak pula ada imamahnya. Jadi Rasulullah dilepas semuanya badannya, pakaiannya, kemudian dibungkus 3 lembar kain. 1 dibungkus, 2 lagi. Jadi ditumpuk langsung 3 dulu, ditumpuk 3 dulu, kemudian mayat ditaruh di atasnya kain yang ditumpuk 3, kemudian 1 persatu dilipat. Setelah itu nanti diikat, ya. Ujungnya diikat, ujung kepala diikat, ujung kaki diikat, tengah diikat. Jumlahnya tidak harus berapa-berapa karena tidak ada ketentuan. Mana yang dibutuhkan maka diikat seperti itu. Kadang-kadang orang badannya kecil, diikat beberapa saja cukup.
Kadang-kadang orang besar gemuk lagi, tidak cukup 2 ikatan, 3 ikatan, perlu 5 misalnya, tidak ada masalah. Ya, cuman sunnahnya ketika menguburkan nanti, ya, ketika menguburkan sebelum diuruk, itu diantara sunnahnya adalah dilepas ikatannya, dilepas saja, bukan dibuang. Jadi ikatannya itu dilepas, kemudian baru ditutup dengan papan atau dengan bata, baru diuruk dengan tanah. Ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka inilah Islam mengajarkan kepada kita ketika meninggal dunia maka dipakai kain kafan berwarna putih 3 lembar, tidak ada pakaian-pakaian yang biasa dipakai dunia. Makanya sebagian orang-orang Islam itu kadang-kadang ikut-ikutan orang-orang kafir, ya, ketika mau mati atau sebelum mati dia minta untuk mengenakan pakaian yang dia suka, pakaian favorit, ya, pakaian kebesaran, pakaian yang paling dia sukai. Ini termasuk kebiasaan orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir mati mengenakan pakaian kebanggaannya. Jadi kalau sehari-hari pakaian kebesarannya adalah jas, maka pakai jas, ya. Sehari-hari pakai apa? Pakai misalnya yang lainnya, maka pakai yang lainnya. Maka ini semuanya adalah bukan termasuk adat kebiasaan orang-orang Islam. Yang ketiga, an yakuna ahaduha sauba hibarah idza tayassara. Subhanallah, ini luar biasa perkataan ini. Hendaknya salah satu dari 3 helai kain kafan tadi adalah kain hibarah. Di sini tidak ada yang pakai, ya. Kain hibarah itu adalah disebutkan oleh para ulama kain putih tapi bermotif juga putih. Sayangnya nggak ada yang pakai, ya. Bukan bordiran, ya, tapi putih tapi memang ada motifnya. Warnanya sama-sama putih juga, ya. Anak kemarin lupa mau pakai itu tapi lupa akhirnya. Ada, biasa kita pakai tapi sudah agak buruk, ya. Jadi kita sudah jarang pakai. Jadi kain putih tapi ada motifnya. Apa istilahnya kain itu, ya? Jadi bukan polos putih sama sekali, tapi ada motifnya, garis-garis dan semisal. Sebagiannya agak tebal, sebagiannya agak tipis. Nah, itu namanya apa namanya? Hibarah. Jadi putih polos tapi ada motifnya. Motifnya apa? Ya putih juga samar gitu loh. Kalau bisa dari 3 lembar kain kafan itu salah satunya adalah yang bermotif tadi, tapi tetap warnanya putih, ya. Nah sekarang kita tanya, mana yang lebih bagus antara kain putih yang polos tidak ada motifnya dengan kain putih yang polos tapi bermotif juga putih? Mana yang lebih bagus? Otomatis yang ada motifnya. Dan ini sebuah isyarat bahwa untuk memberikan kain kafan kepada mayat kalau bisa yang bagus, jangan yang paling buruk. Yang bagus kalau mampu. Oleh karena itu beliau mengatakan idza tayassara, kalau memang mampu, kalau memang dimudahkan oleh Allah. Kalau tidak ya sudah yang biasa dipakai putih polos, ya. Bahkan di toko-toko kain sudah disiapkan itu. Kain untuk kafan ada sendiri, ya. Maka silakan. Tapi kalau mampu, kalau bisa, kalau sempat, ya, kadang-kadang kematian itu tidak kita kira-kirakan, tiba-tiba meninggal dunia harus dikubur cepat sehingga sulit untuk mencari kain-kain yang bermotif yang putih tadi. Maka ya sudah yang sudah siapkan oleh apa? Biasanya ada perkumpulan kematian menyiapkan satu perlengkapan kematian. Maka silakan dipakai, tidak ada masalah. Li hadits Jabirin anhu sallallahu alaihi wasallam. Hal itu didasari oleh hadis Jabir radhiyallahu anhu, ya. Jabir radhiyallahu anhu, "Idza tuwfiya ahadukum fawajada syai'an falyukaffin fi thawbi hibarah." Apabila di antara kalian ada yang meninggal dunia, lalu ada sesuatu, maksudnya ada kemudahan untuk membeli kain yang bermotif tadi, putih, bermotif putih, maka hendaklah dikafani dengan kain hibarah. Sekali lagi, hibarah itu adalah kain putih yang bermotif juga putih, ya. Kemudian, ya, beliau mengatakan di dalam hadis ini ada sebuah catatan yang disebutkan oleh para ulama. Ini menunjukkan bahwasanya
usahakan kain kafan itu adalah kain yang bagus, bukan kain yang paling jelek. Ya. Paling bagus boleh nggak kira-kira paling bagus? Boleh. Bahkan ada perintah Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, "Idza kaffana ahadukum falyuhassin kafana." Apabila salah satu dari kalian mengkafani mayat, hendaklah ambil yang bagus atau perbagusilah kafannya. Perbagusi kafannya ini mencakup beberapa perkara. Baik itu jenis kainnya maupun juga apa? Juga cara membungkusnya, jangan sampai acak-acakan gitu loh. Ya. Kemudian jangan sampai kelihatan salah satu bagian dari tubuhnya terbuka. Kemudian luasnya pun cukup untuk membungkus semua tubuhnya, jangan sampai kelihatan. Itu memperbagusi kain kafan. Jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Misalnya butuhnya misalnya apa? Orangnya tingginya 170 cm, diberikan panjangnya 100 meter. Nah, ini berlebihan namanya, tidak boleh. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada tambahan lagi yaitu yang keempat, kita bisa tambahkan di situ belum ada. Yang keempat itu adalah ketika mengkafani mayat, hendaknya kafan ini diberikan wangi-wangian. Ya. Kalau bisa pakai bukhur. Bukhur itu apa sih? Bukhur itu adalah wangi-wangian yang diambil dari kayu-kayu yang memang wangi ketika dibakar atau ketika diletakkan di bara api, itu keluar asap dan baunya sangat-sangat wangi. Ini dikenal kayu gaharu di tempat kita dan semisal. Ya, kalau dalam bahasa Arab bukhur, atau bahasa Arab yang lain ud. Ya, ud. Bahkan Indonesia juga termasuk terkenal dengan kayu ud atau bukhur, terutama Kalimantan ada. Ya, Kalimantan banyak. Papua juga ada. Ya. Jadi kalau kita ke Saudi Arabia sana, coba kita masuk ke, biasanya tokonya itu toko utur. Ya, wangi-wangian, utur pakai ain. Ya, di situ ada minyak wangi yang minyak, ada apa namanya yang spray, ada macam-macam. Di situ ada biasanya kotak-kotak. Kotak-kotak di situ ada kayu-kayu yang sudah kecil-kecil. Coba tanyakan ini dari mana? Ini dari mana? Ada yang dari Indonesia, tapi tidak disebut Indonesia, biasanya Kalimantan, Sulawesi, Papua dan semisal. Ya, bolehlah kalau kita punya, kita kurang. Cuman masalahnya di tempat kita pun ternyata mahal. Ya, mahal. Di sana pun lebih mahal lagi. Jualnya itu bukan per kilo, kalau ngecer itu per gram. Jadi timbangannya yang dipakai timbangannya emas. Ya. Jadi per gram, jadi 1, sekian itu ada. Harganya berapa per gramnya? Ada yang sampai seperti harganya emas per gramnya itu. Cuman kalau dipakai, ditaruh di arang yang membara itu, baunya luar biasa, semerbak seruangan, dan itu lengket baunya sampai seminggu. Di baju juga demikian dan seterusnya. Nah, seperti ini yang dianjurkan kalau ada. Tapi kalau tidak ada, parfum yang lain boleh. Ya, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, "Idza jammartumul mayyita fa ajmiru thalathan." Akhrajahu Ahmad. Apabila kalian itu memberikan wangi-wangian berupa jamar itu bara api, diletakkan kayu, ya, maka lakukanlah sampai 3 kali kepadanya. Jadi ketika membungkus mayat, sebelum dibungkus dikasih wangi-wangian. Ya, kalau tidak ada maka dengan minyak wangi, dengan spray dan semisalnya. Ya. Kemudian yang kelima, ya, yang kelima ini kita tambahkan lagi, yaitu an yazidal kafanu tulan wa ardhan. Hendaknya dilebihkan panjangnya kafan dan lebarnya kafan. Yang wajib kan menutup saja, ya kan? Pokoknya membungkus semua badan itu yang wajib. Tapi kalau bisa dilebihkan untuk mengikatnya. Jadi andaikan tidak diikat pun, dibungkus rapi, tidak kelihatan badan, itu sudah sah. Ya, 1 kain pun juga sudah sah. Tapi kalau bisa lebihkan untuk apa? Untuk diikat, lebihkan lagi di kakinya untuk diikat, lebihkan lagi badannya untuk dilipatkan supaya tidak gampang tersingkap. Ya, dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, dan oleh para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian kita masuk kepada bab berikutnya, yaitu bab as-salatu 'alal janazah, yaitu pembahasan tentang salat jenazah. Beliau mengatakan as-salatu 'alal mayyiti, mayit ya jenazah sama saja. As-salatu 'alal mayyitil muslimi fardu kifayah. Perhatikan hukumnya. Salat jenazah orang Islam itu hukumnya apa tadi? Fardu kifayah. Bukan fardu ain, bukan pula sunnah biasa. Tapi antara fardu ain dengan sunnah itu ada yang namanya fardu kifayah. Ya. Sekarang, apa bedanya fardu kifayah dengan sunnah? Kira-kira apa bedanya? Fardu kifayah dengan sunnah. Ya. Kalau fardu kifayah, sunnah ditekankan. Kalau sunnah, ya sunnah. Tidak ketemu. Apa kira-kira? Fardu kifayah. Nah, ya. Kalau sudah ada yang mengerjakan. Sebentar satu-satu. Ya, ya. Gimana? Kalau sudah ada yang mengerjakan yang lain itu. Yang mana itu? Fardu kifayah. Nah, terus kalau sunnah? Sunnah ya masing-masing pribadi. Masing-masing pribadi dapat pahala. Yang fardu kifayah tidak dapat pahala. Berpahala yang, Berpahala. Yang tidak mengerjakan gugur kewajiban. Berarti sama dengan sunnah. Dikerjakan berpahala, yang tidak ada dosa. Siapa lagi yang bisa? Nah, apa bedanya fardu kifayah dengan sunnah? Kita ambil contoh saja. Sholat rawatib hukumnya apa? Hah? Sunnah. Bukan fardu kifayah? Bukan. Baik. Mengubur mayat hukumnya? Nah, fardu kifayah. Coba sekarang kalau mayat tidak dikubur apa hukumnya? Kalau tidak tidak melakukan sunnah rawatib apa hukumnya? Nah, kalau tidak mengubur mayat dibiarkan tidak dikubur, dosa enggak? Dosa, yang tahu semuanya. Kalau tidak melaksanakan sunnah rawatib, dosa enggak? Nah, itu bedanya. Jadi beda antara fardu kifayah dengan sunnah. Ya. Sunnah maksudnya yang bukan wajib loh ya. Bukan sunnah bermakna umum, yaitu petunjuk Nabi, bukan. Karena petunjuk Nabi luas, ada wajib, ada sunnah. Beda antara fardu kifayah dengan sunnah. Kalau fardu kifayah itu jika tidak terlaksana maka semua dosa yang mengetahui. Ya. Tapi kalau sunnah seandainya tidak dilakukan maka mereka belum berdosa. Tidak berdosa. Oleh karena itu seandainya ada mayat orang Islam mati, salah seorang muslim mati, kemudian semua orang di kampung itu yang Islam tahu tidak mau nyolati, dosa nggak mereka? Dosa. Karena kita sebut fardu itu wajib. Cuman kifayah bisa diwakili gitu deh. Ya. Tapi kalau sunnah tidak dilakukan pun juga tidak berdosa. Itu bedanya. Nah, ternyata sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Fardu wajib, kifayah mewakili. Kenapa wajib? Rasulullah pernah memerintahkan. Kifayah kenapa bisa mewakili? Karena Rasulullah pernah memerintahkan tapi tidak ikut, gitu loh. Berarti apa? Berarti pokoknya terlaksana. 1, 2 tidak ikut, tidak berdosa. Gugur dosa ketika sudah ada yang melakukannya, gitu loh. Ya. Salat tarawih hukumnya apa? Fardu kifayah atau sunnah? Sunnah. Andai kan tidak ada salat tarawih tidak berdosa, gitu loh. Ya. Baik. Mengantarkan jenazah dari rumah kematian sampai ke kuburan hukumnya apa? Hukumnya apa? Hah? Sunnah. Kalau sunnah berarti kalau nggak dilaksanakan tidak dosa. Nah, kita katakan harus dikubur itu, berarti harus diantarkan. Secara apa? Secara person-person, tetapi terwakili yang lainnya. Pokoknya ada yang ngantar. Cuman dalam Islam ada fadilah mengantar jenazah sampai ke sholat, selesai ada fadilah, sampai dikuburkan fadilah lebih besar lagi. Nanti akan ada pembahasan. Baik, beliau mengatakan li amrihi biha fi ahadits. Hal itu, yakni sholat jenazah itu fardu kifayah, didasari oleh perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis. Jadi hadis-hadis banyak. Ya. Beliau mengatakan minha haditsu Zaid bin Khalid al-Juhani.
Ya. Di antaranya adalah hadis Zaid bin Khalid al-Juhani. Kabilah Juhani sampai sekarang ada. Ya. Ada qari, salah satu qari yang di Medina itu namanya Al-Juhani. Namanya siapa? Al-Juhani kabilah. Ya. Ada. Sama banyak sekarang, sampai sekarang pun ada kabilah-kabilah zaman Rasul itu ada. Sekarang pun ada Al-Qahtani ada. Sampai sekarang ada Al-Qahtani. Bahkan ada di antara mereka qari, ahli Al-Quran, baca Quran, ada qari Al-Qahtani. Ya, dan masih banyak lagi. Nah, beliau mengatakan anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam tuwfiya yauma Khaybar. Bahwasanya ada seseorang dari kalangan sahabat Nabi. Jadi kalau sudah disebut sahabat Nabi, mereka orang istimewa. Ya. Siapapun dia, terkenal atau tidak terkenal, maka dia orang istimewa. Dan kita patut mencintai mereka karena mereka generasi terbaik yang pernah ada di dunia setelah para nabi dan rasul. Bahkan para ulama mengatakan kalau sebuah hadis itu sampai kepada sahabat, meskipun tidak dikenal namanya siapa, sudah tidak perlu dibahas bagaimana kondisi sahabat ini, apakah hafalannya bagus, apakah dia itu akhlaknya baik atau tidak dibahas. Sepakat para ulama. Kenapa demikian? Karena semua sahabat Nabi itu udul, terpercaya. Ya, makanya ini sepakat para ulama hadis. Peneliti hadis itu meneliti itu dari perawi-perawi yang paling jauh zamannya kepada Nabi, diurut satu-satu. Fulan, ini bagaimana orangnya, bagaimana hafalannya, bagaimana akhlaknya. Oh, diterima. Dia dari siapa? Dari fulan lagi. Sampai kepada sahabat berhenti, nggak dibahas. Karena apa? Karena para sahabat ini diterima dalam menyampaikan hadis. Sampai sekalipun seandainya dia adalah seorang badui, tapi kalau dia seorang sahabat Nabi, telah direkomendasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya beliau mengatakan ada seorang sahabat Nabi, beliau wafat pada peperangan Khaybar. Peperangan Khaybar termasuk perang akhir-akhir, ya. Dan peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin, dan kaum muslimin mendapatkan sawah ladang yang sangat luar biasa besar. Dan Khaybar terkenal dengan tanah yang subur, ya. Namun di sana diduduki oleh murni orang-orang Yahudi. Mereka asalnya menduduki Khaybar itu dengan cara paksa, ya. Kenapa demikian? Karena setelah mereka ini terusir dahulu, ya, terusir, kemudian mereka mencari tempat karena mereka mendengar dari ulama-ulama mereka bahwasanya Nabi terakhir nanti akan diutus dan dihidupkan di suatu negeri yang banyak sekali kurmanya. Maka mereka segera mendatangi Khaybar karena banyak kurmanya dan mendatangi Yathrib. Yathrib ini kemudian namanya berubah menjadi Madinah. Makanya sejarah Islam menunjukkan bahwasanya di Madinah itu pun juga terdapat kabilah-kabilah besar dari kalangan Yahudi, ya, seperti Bani Qainuqa, Bani Nadhir, ya, dan Bani Quraidah. Ini yang berkuasa dahulu. Selainnya adalah bukan orang-orang Yahudi. Nah, ketika salah seorang sahabat Nabi itu meninggal dunia pada saat peperangan Khaybar, fadzakaru dzalika li Rasulillah, maka mereka menyampaikan kabar meninggalnya salah seorang sahabat Nabi kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, salah seorang sahabat Anda, engkau wahai Rasulullah, meninggal dunia di tanah Khaybar. Apa kata Rasulullah? Faqala sallu ala sahibikum. Kata Rasulullah, ya sudah, sholatlah kamu sekalian untuk jenazah sahabat kalian. Coba perhatikan di sini, apa maksudnya? Fataghayyarat wujuhun nasi lidzalik. Maka wajah-wajah para sahabat Nabi langsung berubah. Apa maksudnya? Loh, Rasulullah ini gimana sih? Dia memerintahkan kami sholat jenazah tapi dia tidak ikut. Ya. Dia perintahkan sholat jenazah tapi dia tidak ikut. Maka mereka bertanya-tanya, wajah mereka penuh tanda tanya, berubah. Kemudian faqala inna sahibakum ghalla fi sabilillah. Rasulullah menyampaikan, tidak mungkin Rasulullah membiarkan umatnya bingung. Ya, ketika ada masalah dijelaskan oleh Rasulullah, tidak dibiarkan bingung. Makanya termasuk musibah yang paling besar adalah ketika Rasulullah wafat. Kenapa?
Karena ketika ada masalah sulit memecahkan, ya. Tidak ada wahyu lagi turun, tidak ada hakim yang adil kecuali seadil Rasulullah, tidak ada lagi. Sampai-sampai ada seorang wanita itu setiap hari menangis. Kemudian didatangi oleh Abu Bakar dan Umar, ditanya, "Wahai fulana," ya, seorang wanita ini, "kamu menangis padahal Islam ini sudah sempurna. Alhamdulillah sekarang Islam sempurna. Ya sudah, tidak usah nangis terus. Rasul meninggal dunia berarti Islam sudah sempurna. Janji Allah datang. Berbondong-bondong kaum muslimin masuk Islam." Apa kata si wanita itu? "Aku menangis bukan karena Rasulullah, bukan karena apa? Bukan karena sempurna Islam. Iya, sempurna Islam, iya. Orang Islam berbondong-bondong, orang kafir berbondong-bondong masuk Islam. Tapi yang aku tangisi adalah wahyu putus sudah. Sehingga kalau putus, maka akan banyak perselisihan yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah. Itu yang aku tangisi." Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah mengatakan, sesungguhnya kawan kamu itu ghalla fisabilillah, curang ketika jihad fisabilillah dalam hal ghanimah. Artinya apa? Belum dibagi dia ngambil dulu, gitu loh. Loh, kok tahu Rasulullah dari mana? Hah? Rasulullah tidak ikut saat itu, tidak melihat orang ini. Bagaimana tahu Rasulullah? Ya dapat wahyu, gitu loh. Itulah kelebihan Rasul, dapat wahyu, bukan orang biasa. Ya, maka kemudian fafattashna mata'ahu, lalu kami pun segera memeriksa barang-barangnya si mayat ini. Kemudian fawajadna kharazan min kharazil yahud la yusawi dirhamain, lalu kami dapati yaitu satu perhiasan kharaz. Kharaz itu semacam perhiasan yang diambil dari binatang-binatang laut, kayak kerang-kerang gitu, atau kayak apa? Ya, mutiara dan semisalnya. Cuman dia mengatakan ini milik orang Yahudi yang harganya tidak sampai 2 dirham, murah. Tapi karena dia curang, dia sisipkan sebelum dibagi, ini adalah haram, maka dia sebab itu dia masuk neraka. Rasul tidak mau apa itu? Tidak mau menyolatinya. Atau bukan masuk neraka ya, karena ini sahabat Nabi. Rasulullah sebagai peringatan buat mereka, beliau tidak mau menyolati orang yang berbuat curang, meskipun dalam hal apa? Dalam hal mengambil, menyembunyikan harta rampasan perang sebelum dibagi meskipun murah. Kadang-kadang begitu, ikhwan. Kadang-kadang orang itu dapat amanah, kumpulan sedekah, kemudian tertarik dengan sesuatu, ini kecil, ini bagus sekali, ini untuk anak saya, diambil. Ya, murah, kan murah sekali. Jangan bilang murahnya, bilanglah apa? Ini tidak amanah seperti ini. Dan itu semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Adzan dulu insyaallah. Ya, setelah adzan kita lanjutkan. حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kita lanjutkan apa yang kita sebutkan, bagaimana Rasulullah SAW menyuruh para sahabat Nabi menyolati orang yang curang dalam mengambil ghanimah, yaitu harta rampasan perang dari orang-orang kafir. Dan kita bisa mengambil ibrah dari apa yang terjadi, yaitu yang pertama, bahwa orang-orang yang mati dalam keadaan bermaksiat, ya, sekali lagi, orang-orang yang mati dalam keadaan bermaksiat, kalau notabene-nya adalah orang Islam, maka dia dihukumi Islam atau kafir? Dihukumi Islam. Buktinya mana? Buktinya Rasulullah masih nyuruh nyolati, ya. Kemudian hanya saja imam atau pemimpin, sebagian para ulama mengatakan para tokoh yang didengarkan ucapan-ucapannya itu menahan diri tidak menyolati jenazah orang Islam yang durhaka atau yang bermaksiat. Jadi para pemimpin atau tokoh agama atau siapa yang berpengaruh di suatu tempat misalnya, maka dianjurkan tidak usah menyolati orang yang mati berdosa tadi. Sebagai apa? Sebagai peringatan bagi orang-orang yang ada atau orang yang hidup, jangan sampai melakukan seperti itu. Makanya dalam hadis yang lain, Rasulullah pernah tidak mau sholat kepada orang yang bagaimana kemarin? Mati punya tanggungan hutang. Tapi ketika ada seorang yang menanggung, maka Rasulullah menyolatinya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah juga tidak menyolati orang yang mati bunuh diri, tapi disuruh para sahabat yang menyolatinya. Oleh karena itu, misal ya, tiba-tiba kita jumpai ada orang gantung diri, naudzubillah min dzalik, ya, kita turunkan, tidak ada identitasnya, tidak tahu orang mana, maka kalau dibiarkan, maka ini membusuk jasad ini, berarti harus segera dikuburkan. Kira-kira disolati enggak? Jawabannya disolati. Karena apa? Karena dia hidup di negeri kaum muslimin mayoritas, maka dihukumi orang Islam. Mayoritasnya Islam, ya Islam, ya. Jadi dia dimandikan, disolati oleh kaum muslimin, sedangkan pemimpin atau tokoh itu tidak usah menyolati, sebagai peringatan, awas jangan sampai melakukan bunuh diri. Atau misalnya sekarang banyak rame di Surabaya, anak-anak muda mati overdosis karena oplosan miras, ya kan? Nah sekarang pertanyaannya, mereka disolati enggak? Tetap disolati oleh kaum muslimin, namun pemimpin atau para tokoh agama atau siapa yang berpengaruh di situ tidak usah menyolati, sebagai peringatan buat orang-orang yang hidup jangan sampai seperti ini, ya. Misal tiba-tiba ada orang mati dalam keadaan berzina, ya. Sebelum berzina dia itu minum obat kuat, tapi kemudian apa yang nggak kuat? Jantungnya yang tidak kuat, akhirnya mati dalam keadaan berzina. Ya, mohon maaf, dia dalam keadaan tidak berbusana. Lalu dipulangkan ke kampungnya. Disolati nggak kira-kira?
Kalau dia orang Islam disolati, cuman pemimpin atau tokoh-tokoh di situ tidak usah menyolati sebagai peringatan buat mereka. Ini yang bisa kita petik dari kisah Rasulullah menyuruh sahabatnya menyolati sahabat yang curang dalam hal mengambil rampasan perang, namun ternyata Rasulullah tidak ikut menyolatinya. Beliau mengatakan, setelah kita mengetahui bahwasanya salat jenazah hukumnya apa tadi? Fardu kifayah, berarti harus, cuman bisa terwakili, ya. Ya. Wa yustasna min dzalika saksani fala tajibu sholatu alaihima. Tetapi dikecualikan dua kelompok atau dua orang saja yang tidak wajib disolati. Artinya seandainya tidak disolati boleh. Siapa itu dua? Ya, dua golongan. Apa itu yang pertama? Al-awwalu at-tiflu alladzi lam yablugh. Anak kecil yang belum balik. Mati langsung dikubur boleh. Loh, kenapa kok begitu? Ada hadisnya. Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, mata Ibrahim bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu 18 syahran. Falam yusalli alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggallah Ibrahim, anak laki-lakinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi punya anak laki-laki. Bahkan ada beberapa, ada Al-Qasim, ada Ibrahim. Cuman semuanya mati sebelum balik. Nah, Ibrahim putranya Nabi meninggal dunia yaitu pada umur 18 bulan. Ya. Sudah balik belum? Belum 18 bulan, bukan 18 tahun, 18 bulan. Nah, kemudian Rasulullah tidak menyolati putranya sendiri. Ibrahim putranya Nabi ini adalah putra yang terlahirkan dari seorang wanita yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Ya. Para ulama berbeda pendapat apakah beliau ini istri ataukah budaknya Nabi. Ini pembahasannya panjang, tapi tidak perlu kita bahas. Yang kita bahas adalah jelas Ibrahim putranya Nabi SAW, karena seorang anak itu nisbat nasabnya kepada sang ayah. Ya. Nah, beliau meninggal dunia pada tahun 10 Hijriyah, bertepatan dengan terjadinya kusufus syamsi. Apa kusufus syamsi itu? Gerhana matahari total pada saat itu. Ya. Itu ketika dihitung oleh ahli sejarah atau ahli astronomi kalau nggak salah itu sekitar tahun 600-an Masehi, 600 berapa gitu saya lupa. Terjadi seperti itu dan itu ada tercatat dalam sejarah. Benar apa yang dikatakan dalam hadis bahwasanya pada tahun 10 Hijriah itu terjadi gerhana matahari total di Madinah. Yang total, yang lainnya tidak tahu. Yang penting di Madinah matahari total. Rasulullah SAW sholat gerhana. Ya, nanti akan ada bab sendiri atau sudah dahulu ya? Nah, sudah. Rasulullah sholat kemudian khutbah. Karena orang-orang Islam yang awal-awal masuk Islam itu masih meyakini keyakinan jahiliyah. Apa di antara keyakinan jahiliyah? Di antara keyakinan jahiliyah itu kalau ada gerhana itu pertanda kalau tidak kelahiran orang besar maka kematian orang besar. Mereka mengatakan mata azim, wulida azim. Orang besar ini mati kalau sekarang ini meninggal dunia. Orang penting ini ketika ada lahir sekarang. Dan di tempat kita masih ada, subhanallah. Kalau pas gerhana bulan atau matahari, mereka mencari siapa yang lahir hari itu. Kemudian mereka disebut-sebut sebagai orang besar, calon ini, calon itu, dan semisal. Ini semua jahiliyah. Itu kebetulan Allah mentakdirkan saat itu lahir atau meninggal dunia. Ya, jadi ada kaitannya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kita ambil ibrah di sini adalah bahwa Rasulullah tidak menyolati jenazah putranya sendiri karena masih kecil. Kita tanya sekarang, apa manfaat sholat jenazah untuk mayat? Apa manfaat? Syafaat. Apa syafaat itu? Pertolongan bagi mayat. Sekarang, anak kecil, anaknya orang Islam yang meninggal dunia, yang kecil sebelum balik, itu nanti di akhirat apakah masuk neraka atau surga? Dijamin surga langsung oleh Allah. Itulah keutamaan, yaitu anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik kalau memang orang tuanya Islam. Bahkan para ulama mengatakan perlu bergembira mestinya orang tua yang punya anak meninggal sebelum balik. Apa berarti? Dia sudah mendapat simpanan anak di surga.
Lalu yang kedua, anak tersebut bisa pula menarik kita ke dalam surga. Gitu loh. Syafaat. Ya, menolong orang tuanya. Ya. Tapi bukan berarti kemudian berarti anak itu biar mati saja kalau kecil, kalau sakit dibiarkan, bukan. Kalau sakit ya diobati gitu loh. Bahkan anak-anak kecil yang bisa menjadi dewasa itu bisa syafaat buat orang tuanya kalau memang anak itu ahli Quran, kan gitu. Ya. Jadi bahkan orang tua itu nanti akan ditingkatkan tingginya derajatnya karena anaknya itu menjadi anak yaitu ahli Al-Quran, bagus membaca Al-Quran, paham Quran dan sebagainya. Makanya kalau kita tidak ahli Quran, ya paling tidak anak kita, ya. Jadi jangan disesali menyesal terus. Saya ini terlambat, sudah tua, tidak bisa apa-apa. Akhirnya putus asa. Jangan. Kalau punya anak, arahkan anak, biayai anak untuk supaya menjadi ahli Quran. Ya, kalau sampai jadi ahli Quran, maka dia akan menolong kita di akhirat kelak. Bahkan nanti kita terheran-heran, bertanya kepada ya Allah, ini apa ini? Kok tinggi sekali derajatku ini? Allah mengatakan hada bi akhli waladikal Quran. Ini sebabnya adalah karena anakmu itu menjadi ahli Quran. Ya, ingin nggak kira-kira? Ingin anaknya ahli Quran? Kalau ingin ya diarahkan anak itu menjadi ahli Quran. Ya. Baik, kemudian ikhwan fillah azakumullah, yang kedua asyahidu, yaitu orang-orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid tidak wajib lagi disolati. Kenapa kira-kira? Karena orang yang mati syahid dalam perang fisabilillah itu dijamin surga, ya, kecuali yang punya utang, ya kan? Gitu kata Rasulullah. Tapi seandainya tidak punya utang, dijamin surga. Semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau betul-betul mati syahid ya dalam jihad yang syar'i, bukan jihad yang tidak syar'i. Ya. Sekarang orang serba mengatakan jihad. Yang diperangi siapa? Orang-orang Islam kadang-kadang yang bukan kelompoknya, itu bukan jihad. Ya. Mestinya didakwai orang-orang yang menyimpang itu, bukan dibom. Ya kan? Apalagi sekarang menamakan bom bunuh diri sebagai jihad. Tidak benar. Rasulullah dan para sahabatnya tidak pernah melakukan yang namanya bom bunuh diri dan semisal. Ya. Nah, yang kedua adalah syahid an Anasin anna syuhada'a Uhudin lam yugsalu wa dufinu bidimaihim wa lam yusalla alaihim. Kata Anas bin Malik bahwasanya para syuhada Uhud, ya, di Uhud di Madinah, yaitu mereka-mereka yang tewas atau yang mati syahid, ya, di Uhud itu sekitar 70-an orang, ya. Mereka-mereka ini tidak usah dimandikan mayatnya dan mereka dikuburkan bersama darah-darah mereka, bahkan mereka tidak disolati jenazah mereka. Karena memang mereka syahid fid dunya wal akhirah. Makanya para ulama mengatakan orang yang mati syahid dalam peperangan itu syahidnya tidak hanya di akhirat diperlakukan khusus masuk surga langsung, tapi di dunia pun dihukumi syahid. Apa itu? Tidak wajib dimandikan, tidak wajib disolati, dan juga dikuburkan bersama pakaian perang mereka. Ini namanya syahid, tidak hanya di akhirat tapi di dunia perlakuan khusus. Adapun orang-orang mati syahid yang syahidnya fil akhirah, kan ada itu Rasulullah mengatakan yang mati syahid itu banyak. Orang yang mati tenggelam syahid, orang yang mati tertimpa bangunan syahid, wanita mati melahirkan syahid. Apa lagi itu? Hah? Yang mati karena sakit perut syahid. Para ulama apa lagi? Sudah tenggelam ya syahid. Orang-orang seperti ini mati syahid, syahidnya syahid fil akhirah saja. Apa artinya? Allah menghukumi perlakuan khusus yang berbeda itu di akhirat saja. Sedangkan di dunia mereka tetap seperti biasa, wajib dimandikan, wajib dikafani dengan kafan yang semestinya, kemudian wajib pula disolati. Jadi wanita yang mati melahirkan syahid nggak itu? Syahid. Tapi tetap disolati nggak? Disolati. Karena mereka atau dia itu syahidnya di akhirat nanti kelak, dihukumi syahid. Di dunia disolati. Bahkan Rasulullah pernah menyolati wanita yang mati melahirkan. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, setelah kita mengetahui dua golongan yang tidak fardu, tidak wajib disolati, beliau menambahkan lagi supaya tidak salah paham, lakin adamul wujubi la yanfi masyru'iyat as-salat 'alaiha. Tapi tidak wajib disolati dua kelompok tadi, itu bukan berarti tidak ada syariat salat jenazah untuk anak dan untuk syahid. Boleh. Ya. Bahkan kewajibannya itu yang berubah menjadi sunnah.
Artinya apa? Andai kan tidak disolati sama sekali, silakan yang dua tadi. Rasul tidak menyolati. Tapi seandainya disolati suatu ketika oleh yang lain, boleh. Makanya di sini ada keterangan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabiyyin min sibyanil ansar fasalla alaihi. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dibawakan anak kecil dari kalangan Ansar yang meninggal dunia. Maka Rasulullah menyolatinya. Berarti apa? Menyolati jenazah anak kecil. Apa artinya di sini digabungkan dengan yang tadi? Maka anak kecil tidak wajib disolati jenazahnya, tapi andaikan ada orang yang ingin menyolati silahkan, gitu loh. Ya, tidak dilarang gitu. Kemudian yang lain lagi, wa an Abdullah bin Zubair, dari Abdullah bin Zubair, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara yauma Uhudin bi Hamzah fasujjiya bi Burdah thumma shalla alaihi fakabbara tis'a takbiratin thumma utiya bil qatla yasufuna wa yusalli alaihim wa alaihi ma'ahum. Kata Ibnu Zubair, Rasulullah memerintahkan pada saat peperangan Uhud, ya, selesai, maka diperintahkan supaya Hamzah paman beliau itu ditutupi dengan kain, kemudian disolati. Bahkan Rasulullah sholat bertakbir, salat jenazah untuk Hamzah pamannya yang mati fisabilillah, itu bertakbir sampai 9 takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 9. Ya, nanti ada keterangannya apa maksudnya ini. Nah, yang penting di sini adalah Rasulullah juga pernah menyolati syahid, gitu loh. Dan yang pertama tadi Rasulullah tidak mensolati syahid, bahkan rata-rata mereka tidak disolati, tapi Rasulullah ngambil satu orang terdekatnya. Siapa itu? Pamannya sendiri. Diambil, didekatkan, lalu disolati. Ya, kemudian yang lainnya pun juga demikian. Ada dipilih mereka disolati. Artinya, ikhwan fillah, kembali kepada yang kita katakan tadi, bahwasanya hukum asal menyolati jenazah muslim adalah fardu kifayah. Ya, wajib atas sebagian orang-orang Islam. Kalau tidak ada yang menyolati mereka, maka mereka berdosa semua yang tahu. Yang kedua, ada 2 kelompok yang tidak wajib disolati, dikubur langsung tanpa disolati boleh. Lalu yang ketiga, maka mereka meskipun tidak wajib disolati, boleh-boleh saja orang menyolati. Bahkan sunnah hukumnya menyolati 2 kelompok yang tidak diwajibkan tadi, yaitu anak-anak dan siapa? Orang yang mati syahid. Bagaimana kalau orang yang mati terbakar? Kan itu syahid, ya. Nah, disolati nggak kira-kira? Apa hukumnya menyolati orang yang mati kebakaran? Hukumnya apa? Orang Islam ini, hukumnya apa? Kebakaran, bukan membakar diri loh ya. Kebakaran, apa hukumnya? Hukumnya fardu kifayah, kembali kepada hukum asal. Loh kan mereka syahid, ya syahid, tetapi di akhirat, di dunia dihukumi orang biasa. Ya, sama dengan orang sakit perut tadi sampai mati, ini semuanya syahid tetapi di akhirat saja. Wallahu alam, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang bertanya, kami persilakan. Kalau ada silakan, bisa waktunya sedikit. Ya, silakan. Kalau ada. Ada pertanyaan, ketika salat di Masjidil Haram, rukuk dan sujudnya bacaannya panjang-panjang. Rukuk dan sujud panjang-panjang. Masa panjang-panjang? Betul? Kalau waktu tarawih apa gimana ini? Kalau selain tarawih biasa kayaknya. Ya, tapi kalau tarawih iya panjang, terutama qiyamul lailnya. Ketika 10 terakhir bulan Ramadan, itu rukuk dan sujudnya sangat-sangat panjang. Ya. Kemudian pertanyaannya, apa yang direkomendasikan untuk dibaca ketika rukuk dan sujud? Adapun ketika rukuk, Rasulullah mengatakan wa ammar ruku'u fa'azzimu fihi rabb. Maka agungkanlah Tuhanmu Allah. Ya sudah, baca saja subhana rabbiyal azim, diulang sebanyak mungkin tidak mengapa, karena tidak ada batasannya mengulang tasbih subhana rabbiyal azim. Tidak ada batasannya. Ini kalau ruku. Ya sunnahnya 3. Tetapi sahabat Nabi pernah menghitung kira-kira kalau membaca tasbih itu sampai 10 kali. Nah ini hanya kira-kira saja. Jadi bergantung, kalau memang imamnya lama, ya sudah dibaca selama mungkin, sebanyak mungkin, karena Rasul tidak pernah membatasi.
Ya. Nah, gimana? Karena dalam sholat itu Allah mengatakan wa aqimis salata lidzikri. Jadi inti dari sholat itu setiap gerakan, setiap rukun itu wa aqimis salata lidzikri. Tegakkan sholat untuk zikir, mengingat aku. Makanya dalam setiap gerakan ada zikirnya, mengingat Allah. Makanya tidak ada dalam Islam atau dalam sholat itu ngelamun, tidak ada. Ya, tidak ada yang ngelamun. Jadi duduk kelamaan ngelamun, tidak ada. Tapi teruskan berzikir, ya, diulang-ulang berzikirnya. Ini ruku. Tetapi kalau sujud maka perbanyak doa. Wa amma sujudu fa'aktsiru fihi du'a. Adapun sujud maka banyak-banyaklah berdoa, bebas, tapi utamakan yang lebih awal adalah subhana rabbiyal a'la. Ya. Nah, atau bacaan yang lain seperti yang dikatakan oleh Rasulullah ketika turun surat apa itu? Idza jaa nasrullahi wal fath, maka Rasulullah sering membaca dalam ruku dan sujudnya subhanakallahumma bihamdika. Hah? Nah, bukan doa kafaratul majlis. Doa ruku yang satunya sama sujud. Satu saja yang hafal, siapa? Angkat tangan. Allahumma firli. Ya, itu. Itu boleh. Jadi kalau misalkan subhanallahil azim sudah selesai, bosan. Jangan bosan ya. Lelah gitu. Tambahi yang itu tadi, ganti. Demikian pula ketika sujud. Kemudian kalau sudah tambahi doa. Doa apa saja, bebas. Ya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah mengatakan wa amas sujudu fa'aktsiru fihi du'a. Perbanyak-banyaklah doa. Kesempatan. Apalagi di Masjidil Haram, Masya Allah, mustajab gak itu? Nah, itu tempat mustajab gitu loh. Meskipun tidak di dalamnya hijir ya. Nah, sebagian kita mengejar hijir akhirnya teman-teman sama orang. Ya, meskipun tidak di hijir. Masjidil Haram secara umum itu tempat mustajab. Loh kenapa? Karena salat di dalamnya itu 100.000 kali lipat lebih baik daripada salat di tempat yang lain. Jadi kalau kita salat sekali saja itu pahalanya lebih baik daripada 100.000 kali lipat salat di masjid ini. Lebih dari 100.000-nya lagi. Ya. Kalau di Masjid Nabawi berapa kali lipatnya lebih baik? Nah, 1.000. Jadi sholat di Masjid Nabawi sekali itu pahalanya lebih daripada 1.000 kali lipat dibandingkan dengan sholat di masjid ini. Ada lagi Masjidil Aqsa lebih baik berapa? 500 kali lipat. Makanya subhanallah kami sempat tertegun ya ketika melihat ada satu keluarga setiap tahun umroh. Ya, ketika kita tanya apa sih motivasinya kok setiap tahun umroh? Dia bilang dia pensiunan dan dia punya usaha kecil-kecilan. Dia mengatakan saya ngapain lagi, sudah tua, anak sudah dewasa, sudah menikah. Saya usaha jalan, alhamdulillah. Setiap usaha jalan dapat keuntungan, saya tabung, dilihat cukup, daftar berangkat. Loh kenapa kok begitu? Karena di Mekah dan di Madinah itu tidak sama sholat pahalanya dibandingkan dengan di tempat kita. Seperti itu sampean. Subhanallah. Jadi bukan hanya karena umrohnya, tetapi apa? Tetapi karena dia menghitung begitu luar biasa pahala sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Setiap tahun dia umroh. Padahal orangnya biasa hidupnya gitu loh. Kita lihat juga tidak mewah hidupnya. Ya, ini luar biasa. Wallahu alam. Apa itu? Ya, sebagian para ulama mengatakan semua sholat yang di masjid. Semua sholat yang di masjid. Ya, cuman menurut pendapat yang kuat itu adalah sholat fardunya. Karena sholat sunnah itu Rasulullah menganjurkan di rumah. Cuman masalahnya sekarang kan ngapain juga di kamar hotel, kadang-kadang tempatnya sempit, kemudian ribut banyak orang dan semisal, ya sudah di masjid tidak apa kesempatan gitu. Mudah-mudahan saja itu diberi lipat ganda seperti yang sholat fardunya juga. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Tidak ada. Iya. Orang Islam loh ya syaratnya. Iya. Kalau semua sahabat Nabi ya pasti masuk surga. Ya. Kalau semua sahabat meskipun dia berdosa, bahkan ada yang berzina kan gitu.
tapi kemudian dihukum rajam sampai mati, pasti masuk surga. Karena orang yang berdosa kemudian dihukum akibat dosa itu sampai mati, maka diampuni dosanya, tidak akan diulang oleh Allah hukumannya. Jadi kalau sahabat Nabi itu pasti dijamin surga. Bahkan dalam ayat wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radwan wa a'adalahum jannat. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan sahabat Nabi, muhajirin dan ansar, maka mereka itu apa? Diridhoi oleh Allah, dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyiapkan bagi mereka surga-surga. Berarti kalau para sahabat Nabi pasti masuk surga. Sekarang kalau orang kita mati bermaksiat, apakah dijamin surga? Gimana jawabnya? Kalau dia orang Islam, pasti ujung-ujungnya adalah surga. Cuman masalahnya karena dia bermaksiat, Allah akan menghukum kemaksiatannya. Di mana hukumannya? Masa di surga? Ya, di neraka. Ya, mampir dulu. Ya, wallahu alam. Ada yang lain? Ya. Kalau meninggal habis dari dukun, Ustaz. Iya. Kan dukun aja bisa sirik. Iya. Soalnya sekarang diterima. Ya. Meninggal pulang dari medukun. Iya. Nah, setelah datang ke dukun, ngapain ke dukun? Barangkali dia ngasih sedekah. Mencari sesuatu, atau tanya-tanya hari baik, atau mungkin minta keselamatan dan semisalnya. Maka ini kesyirikan. Kemudian datang ke sana, maka salatnya 40 hari tidak diterima. Tapi bukan berarti kemudian tidak sholat, tetap sholat. Tidak diterima di sini adalah tidak diterima pahalanya. Dia tetap wajib melakukan sholat, karena besarnya dosa, maka seolah-olah dia tidak sholat gitu loh. Tapi tetap sholat. Kalau dia tidak sholat, ketika mendengar hadis ini, 40 hari tidak diterima saja, sudah nggak usah sholat 2 kali dosanya, ya, tetap sholat. Nah sekarang habis medukun pulang mati, belum tobat. Kira-kira dihukumi kafir atau muslim? Nah, gimana? Sekarang ditanya notabene-nya dia muslim atau kafir? Mengaku Islam nggak? Kita lihat sholat sama kita. Masih sholat? Nah berarti Islam. Zahirnya notabene Islam. Nah sekarang kalau demikian berarti apa? Berarti dia ini hukum asalnya masih muslim. Adapun dia datang ke dukun, itu banyak kemungkinan. Mungkin dia jahil, tidak tahu hukum. Nah sudah ada nggak yang menjelaskan? Sudah pernah nggak diingatkan sampai mengerti? Kalau belum, berarti dia kesana karena jahil, karena belum tahu. Berarti hukumnya adalah hukumnya muslim, tetap wajib disolati. Sama dengan orang-orang yang minta-minta kepada kuburan misalnya. Kita lihat mereka orang jahil, ikut-ikutan saja, mereka tetap hukumnya muslim. Karena harus yang namanya apa? Penjelasan iqamatul hujjah itu harus sebelum dinyatakan kafir. Dan untuk urusan menjatuhkan kafir atau tidak, ini bukan urusan kita, tapi urusan para ulama yang mumpuni dalam hal ini. Setelah disampaikan hujjah, paham, tapi tetap saja ngeyel, baru para ulama menjelaskan ini adalah jatuhnya musyrik atau kafir. Wallahu alam bissawab. Mungkin ini yang ya. Pelaku dosa syirik kecil atau syirik riya itu bisa masuk surga? Ya, pelaku dosa riya atau dosa syirik kecil apakah bisa masuk surga? Kalau dia orang Islam, maka dia ujung-ujungnya surga. Cuman masalahnya adalah riya itu termasuk syirik asghar. Nah, syirik asghar kalau dibiarkan bisa jadi syirik besar, dan syirik besar itu tidak diampuni dosanya. Cuman tetap masalahnya tadi, kenapa dia melakukannya? Karena jahil atau enggak? Ya, karena ada udzur ketika orang itu jahil, tidak tahu hukumnya, harus dibentangkan syubhat. Sekarang kan orang-orang ini kan termakan informasi gitu loh. Ada dai-dai yang memang menganjurkan untuk beribadah di kuburan dan sebagainya, sehingga mereka termakan gitu loh. Nah seperti ini jahil namanya. Mereka dapat udzur. Andaikan dia mati, tetap mereka ini orang Islam. Ya, mereka ini tetap dihukumi orang Islam karena mereka adalah jahil. Wallahu alam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Dan akhirnya kita tutup dengan doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.